Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadaria dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D, NIM E1R021100 dari Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf yang baik mempunyai syarat, yaitu 1. Kesatuan paragraf, 2. Kepaduan paragraf, 3. Kelengkapan dan ketuntasan, 4. Kerututan, dan 5. Konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah suatu hubungan selaras antar kalimat yang saling mengikat satu dengan lainnya, sehingga mampu menyampaikan gagasan utama dengan efektif dan sistematis. Kepaduan juga erat kaitannya dengan efektivitas kalimat atau penggunaan kalimat efektif, serta penggunaan kata hubung atau konjuksi dan diksi yang tepat. Ada dua macam konjuksi yang dapat digunakan dalam suatu paragraf, diantaranya antara konjuksi intrakalimat, yaitu konjuksi yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat, seperti sehingga, tetapi, karena, agar, dan sebagainya. Serta konjungsi antar kalimat, yaitu konjuksi yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya, seperti oleh, karena itu, namun, di samping, bahkan, jadi, kemudian, dan sebagainya. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. A. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi adalah kata yang konjuksi yang menghubungkan antar paragraf. Contohnya, menjadi seorang pemimpin tidak hanya butuh niat dan pengalaman saja, akan tetapi juga butuh kerja keras dan pengorbanan waktu yang tidak sedikit. Menjadi pemimpin tidak berbicara sebaik apa kita, tapi sejauh apa kita bisa bermanfaat untuk sekitar, terutama untuk yang dipimpin. Akan tetapi merupakan contoh kata transisi. Referensi. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa arti referensi adalah suatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. C. Substitusi. Merupakan unsur penanda kohesi gramatikal, yaitu pengganti kata atau kelompok kata dengan kata atau kelompok kata yang berbeda dengan tujuan memperjelas maksud. Elipsis adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Dalam kalimat tersebut sesungguhnya terdapat kata ke, tapi dapat dihilangkan. Sinonim. Sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan dalam bentuk kata lain. Sinonim sering disebut juga dengan persamaan kata. Antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Hiponim atau kata khusus adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercangkup di dalam kata lain, yaitu hifernimnya atau kata umumnya. Kemeroniman adalah konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh. Said dalam Aritonang menyatakan bahwa kemeroniman atau meronimi tergolong istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan bagian seluruhnya antar unsur leksika. Repetisi adalah
perulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Repetisi merupakan bagian dari majas penegasan dan kerap digunakan sebagai sarana retorika. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan. Paragraf yang tuntas artinya di dalam paragraf itu telah mencakup semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Ketuntasan dapat diwujudkan dalam klasifikasi dan ketuntasan bahasa. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Kerurutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Urutan penyajian informasi dalam paragraf yang baik mengikuti tata urutan tertentu. Ada beberapa model urutan penyajian informasi dalam paragraf. Model-model urutan itu adalah urutan waktu, tempat, umum atau khusus, pertanyaan dan jawaban, dan urutan sebab akibat. Paragraf disebut runtut jika penulis menyajikan informasi secara urut. Jika paragraf menggunakan model urutan tepat, misalnya sebaiknya informasi tentang objek disajikan secara horizontal, seolah-olah pandangan mata penulis bergerak dari kiri ke kanan, atau sebaliknya. Boleh juga secara vertikal dari bawah ke atas atau sebaliknya. Yang penting adalah bahwa informasi disajikan secara berurut. Jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang memiliki ide pokok pada awal paragraf kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasan untuk mendukung ide pokok. Biasanya ide pokok dalam paragraf deduktif berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kemudian kalimat topik tersebut diikuti oleh kalimat penjelas guna memperjelas informasi pada kalimat. Paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki ide pokok yang terletak pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Secara umum, ide pokok paragraf induktif bisa dilihat dengan adanya kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Meski memiliki dua kalimat topik, tapi bukan berarti ide pokoknya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf iteratif. Jenis paragraf iteratif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas setelah ide pokok berfungsi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Paragraf dengan ide pokok tersebar. Jenis paragraf ini memiliki ide pokok menyebar dan tidak memiliki kalimat utama. Hal ini dikarenakan pikiran utamanya terletak pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Konsistensi. Konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam penampilan pelaku dalam ceritanya. Ada 3 macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Agar sebuah paragraf dapat dipahami pembaca, penulis harus konsisten menggunakan sudut pandang orang tertentu dalam menulis sebuah paragraf. Konsistensi sudut pandang merupakan syarat terbentuknya sebuah paragraf yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.